Tuhan bersama Om Sony Manopo. Tuhan, kami bersyukur Tuhan berikan kami selalu kekuatan, kesehatan, kemampuan, napas hidup yang Tuhan masih beri dalam hidup kami boleh rasakan sampai saat ini. Puji Tuhan. Semua hanya oleh karena kebaikan. Haleluya. Haleluya. Lagi kami belajar lagi untuk firman Allah. Biar kerajaan Roh Kudus menguasai setiap hadirin hidup kami. Kami buka hati kami untuk belajar firman Tuhan. Lewat Om Sony Tuhan berikan hikmat. Puji Tuhan. Dan kesehatan selalu. Makasih Tuhan. Apapun yang akan kami pelajari, akan kami Tuhan ketahui pada malam hari ini, Tuhan boleh menjadi satu kesaksian, bahkan kami boleh mengerti bahwa sesungguhnya hidup ini hanya oleh karena kebaikan. Amin, 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 amin. Pakai waktu yang ada ini Tuhan, berikan jaringan internet yang terbaik bagi kami, sehingga kami boleh saling Tuhan mengerti apapun yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kami semua. Terima kasih. Haleluya. Buka kegiatan Zoom pada malam hari ini, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Ya, malam ini kembali kita akan mendalami dan merenungkan kembali kondisi dunia hari-hari ini, dan saya hubungkan dengan satu topik bicara tentang, yaitu sebenarnya artinya eskatologi. Eskatologi itu kan bicara tentang hari-hari terakhir. Jadi saya memberi judul di situ hari-hari terakhir, ya, hari-hari terakhir bagi dunia ini. Ya, dari satu sejarah yang memiliki waktu menuju kepada kekekalan, ya. Dunia kita kan itu, dari waktu kepada kekekalan. Sebenarnya bisa bicara poin sendiri, tapi itu. Nah, berarti kalau dari sejarah waktu ada awal, ada akhir, ya, ada awal, ada akhir. Di sini kita akan melihat, karena tidak semua orang yang percaya atau orang Kristen itu memiliki perhatian. Walaupun mereka tahu keadaan dunia sekarang semakin sulit, tetapi biasa aja lah. Selama hidup masih berlangsung mungkin mereka pikir ya biasa-biasa. Sehingga mereka sangat minim dari sisi persiapan untuk menghadapi perubahan-perubahan. Ya, perubahan-perubahan yang semakin hari semakin cepat. Ya, Alkitab katakan seperti seorang perempuan yang mau melahirkan. Ya, semakin pendek durasi waktunya, jarak antara kegoncangan yang satu kepada kegoncangan yang berikutnya. Nah, kita sudah lihat, dan semakin hari semakin masif, ya, semakin massal, semakin berantai. Nah, di sini kita akan mulai dengan apa yang dikatakan oleh nubuat-nubuat, ya, dari para nabi, dan juga merupakan nubuat-nubuat dari isi perjanjian baru, ya, isi perjanjian baru. Karena semua berfokus pada saat atau waktu kedatangan Tuhan, ya. Jadi akhirnya itu adalah waktu kedatangan Tuhan, ya. Sebagaimana perjanjian baru itu dari 260 pasal, ada 318 kali berbicara tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi itu merupakan topik yang terpenting. Saya boleh katakan terpenting yang ingin dikatakan oleh Tuhan kepada umatnya, khususnya. Sebenarnya kepada seluruh manusia. Tetapi tidak seluruh manusia kan yang mempeduli, ya. Jadi khusus kepada orang-orang percaya. Nah, kekristenan yang sekian miliar pun di situ masih minim orang-orang yang memahami, ya, mengerti, walaupun mereka sementara tinggal di dunia yang bergolak, ya, yang makin hari makin sulit. Nah, berbahagialah bagi kita, sebagaimana dikatakan Alkitab, orang-orang yang memperhatikan, ya, yang mau mendengar, yang mau membaca, yang mau mengetahui lebih banyak lagi tentang apa yang harus kita lakukan
di saat-saat menjelang kedatangan Tuhan atau berakhirnya dunia ini. Ya. Karena kita benar-benar sudah berada di hari-hari terakhir. Ya. Tidak semua orang menyadari itu, ya. Apalagi orang yang tidak percaya, ya. Tetapi dalam nubuatan-nubuatan para nabi, kita sudah mau lihat indikasinya, ya. Kita mau tahu bahwa apakah kita benar-benar sudah hidup di hari-hari terakhir, ya. Kalau sekarang, karena Alkitab sudah menuliskan sejak lama. Tetapi kalau kita melihat peristiwa-peristiwa di masa kita hidup ini, benar-benar sudah hampir sama dan sebangun, ya, dengan apa yang dinubuatkan para nabi dan juga para rasul, ya, di gereja awal. Nah, kita buka pertama itu di kitab Nabi Yeremia. Ya, kitab Nabi Yeremia pasal 30, ya, pasal 30. Ayat ini ditulis ada 2 kali yang persis di kitab yang sama. Tapi sama, karena sama kita baca di pasal 30 saja. Ya. Pasal 30 dari Nabi Yeremia, nanti Bro Harold boleh tolong baca. Yeremia 30, ada 2 ayat saja situ. Ayat 23 dan 24. Ya. Ayat 23 dan 24. Yeremia 30 ayat 23 dan 24. Bu Haro boleh baca? Bu Haro? Oke. Pak Jeffrey aja baca. Dalam posisi standby. 30, 23, 24. 30, ayat 23 sampai 24. Lihatlah angin badai Tuhan, yakni kehangatan murka, telah keluar menyambar. Angin puting beliung dan turun menimpa kepala orang-orang fasik. 24. Murka Tuhan yang menyala-nyala tidak akan surut sampai ia telah melaksanakan dan mewujudkan apa yang dirancangnya dalam hatinya. Pada hari-hari terakhir kamu akan mengerti hal itu. Ya, puji Tuhan. Jadi jelas di sini Nabi Yeremia memberikan nubuatannya. Pada satu saat, pada waktunya, angin badai Tuhan yang merupakan wujud kehangatan murka akan turun menimpa, ya, orang-orang fasik. Juga murka yang menyala-nyala itu akan terus, apalagi pada hari-hari terakhir, baru kita mengerti bahwa penghakiman Tuhan itu sudah semakin dekat. Ya. Lewat indikasi apa? Kalau di sini dia menyinggung tentang angin badai, angin puting beliung, ya ini nubuatan Nabi Yeremia, ya. Di dalam Nabi Yoel juga dia bicara tentang yang diulangi oleh Petrus saat dia berkhotbah, ya. Saat dia berkhotbah bahwa inilah yang dikatakan Nabi Yoel bahwa akan muncul, ya, hal-hal yang supranatural. Nah, tadi di awal saya sengaja karena Pak Jeffrey baru yang ada masuk, saya sempat bertanya tentang gempa yang barusan yang beruntun. Ya itu beruntun, ya. Di beberapa tempat itu beruntun. Saya tanya efeknya di Bitung. Karena di Filipina, ya ada 7,1 dan 7,7. Kata Pak Jeffrey, kayaknya yang di pertama yang 7,1 yang mungkin lebih dangkal atau lebih dekat itu terasa lebih hebat, ya. Dan selama hidup mungkin baru kali itu katanya, ya. Dan kita akan melalui atau merasakan perubahan-perubahan itu, ya. Begitu cepat, ya, begitu cepat. Di dunia ini kalau bicara gempa, ya, angin badai, puting beliung, itu sekarang makin hari kan makin hebat. Kalau di Amerika itu tornado itu bisa berkali-kali datang dalam satu musim. Ya. Dan di Taiwan
saya perhatikan berita berturut-turut itu ada banyak juga angin-angin taifun yang melanda mereka. Walaupun dari dulu sudah ada ya, tapi ini intensitasnya makin banyak ya. Itu kan salah satu indikasi bahwa kita sementara hidup di hari-hari di mana menuju akhir dunia ya. Jadi kalau dibilang hari-hari itu kan, kalau dalam khotbahnya Petrus di dalam Kisah ya, saya buka Kisah Rasul pasal 2 ya, sebelum hari Pentakosta itu kan ada sesudah hari Pentakosta ya, Petrus berkhotbah. Ya, Petrus berkhotbah dan dia menyinggung tentang nubuatan daripada Nabi Yoel ya. Itu yang kita dapati di Kisah 2 ya, dia bicara tentang hal yang positif yaitu kebangunan rohani terakhir, dan juga dia bicara tentang ada mujizat yang akan datang sebelum datangnya hari Tuhan, seperti matahari berubah menjadi gelap gulita. Berarti itu sudah berada di posisi ujung ya, finishing. Tetapi sebelum itu kan melewati. Nah, di sini dia menyinggung juga bahwa ayat 17 contohnya akan terjadi pada hari-hari terakhir. Nah, kalau saya tafsirkan hari-hari ini dia bicara ada 2 hari. Ya, 2 hari. Bicara apa itu? Bicara satu masa, ya, satu periode waktu yang disebut zaman akhir. Ya. Tidak semua masa kan kita sebut akhir zaman atau zaman akhir. Jadi zaman akhir itu telah mulai dari sejak rasul ya, gereja awal. Itu sebabnya dia bilang 2 ya, 2. Jadi hari-hari 2. Yom itu waktu dalam, kalau berarti 2000 tahun. Kalau dibilang itu secara pembulatan itu 2000 tahun ya. Pembulatan 2000 tahun. Nabi Hosea juga bicara lebih detail ya, lebih to the point ya. Kalau kita lihat Hosea pasal 6 ya. Hosea pasal 6, coba Pak Jeff baca satu ayat aja di situ. Hosea pasal 6. Ya, Hosea pasal 6. Hosea pasal 6 ayat 2. Ayat 2 saja. Saya mengambil poinnya. Ayat 2, ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. 2 hari ya. Di sini dia disebut 2 hari. Terus pada hari yang ketiga, ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Ya, jadi ini sebenarnya dia bicara periode akhir zaman ya. Zaman akhir yang mulai sejak Yesus datang pada kali pertama ya. Kali pertama sebagai penebus dosa. Mulailah zaman atau periode yang disebut zaman akhir. Ya. Jadi ada 2000 tahun. Nah, sering kan orang bertanya, sekarang ini sudah 2026 ya. Nah, itu berbeda kan? Nah, ini dia bicara tentang satu periode di mana Yesus datang sebagai penebus dosa sampai Yesus akan datang kembali. Nah, itu dia katakan di sini kan, dia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Jadi pada hari yang ketiga dia membangkitkan, akhir dari 2 hari itu kan, berarti sudah masuk zaman kerajaan nanti. Dia akan menghidupkan kita, maksudnya apa? Yang mati akan dibangkitkan dan akan hidup di hadapannya. Masuk yang saya singgung tadi, dari periode waktu masuk kepada kekekalan. Masuk kepada kekekalan. Jadi itu merupakan pengharapan kita kalau kita benar-benar siap menghadapi hari-hari terakhir ini ya. Ya, eskatos ya. Nah, bagaimana tandanya? Ini dari sisi alam yang kita bicara tadi kan, bahwa akan ada terjadi banyak bencana seperti juga yang dikhotbahkan Tuhan Yesus dalam 4 Injil ya, bisa dibilang terutama 3 Injil, Matius 24, Markus 13 dan Lukas 21 ya, dengan pasal-pasal yang lain juga. Yang saya katakan tadi, perjanjian baru seluruhnya ada 318 kali ya bicara tentang kedatangan Tuhan dan peristiwa-peristiwa yang mendahului dan sesudah itu. Ya, jadi di sini itu yang kita mulai
pelajari atau fokus malam ini bahwa benar-benar kita ada pada hari-hari terakhir. Kalau dilihat satu adalah dari sisi alam, ya, dari sisi alam, keadaan dunia ini, ya, yang memang sudah sangat tidak bisa dibantah, ya, sehingga orang-orang yang tidak memahami juga isi Injil tentang hari-hari terakhir itu, mereka juga dengan mudah berkata bahwa kayaknya ini sudah mau kiamat. Ya kan, bahasa begitu kira-kira. Jadi kayaknya ini sudah mau kiamat, ya, bahasa umum. Tetapi mereka tidak siap, ya, mereka tidak siap, ya, bisa dibilang mereka tidak siap. Nah, kita adalah orang-orang yang beruntung, ya, yang berada dalam satu kelompok, karena kita tahu memang akhirnya hanya ada kelompok, terutama kalau berhubungan dengan mempelai Kristus, ya, hanya ada satu kelompok orang yang bisa dibilang yang bisa apa ya, siap, ya, siap dan berhasil menjadi mempelai Kristus, ya, dari sekian miliar manusia yang ada pada hari-hari terakhir itu, ya. Karena kalau kita bilang mempelai Kristus itu berarti orang-orang yang memang masih hidup sampai kedatangan Tuhan. Kalau mereka sudah mati, sudah tidak, ya, tidak akan masuk pada sebagai golongan mempelai Kristus, ya. Jadi memang benar-benar orang-orang yang memiliki penetapan Tuhan, ya, bukan Tuhan pilih kasih, tapi itu hak prerogatif Tuhan, ya. Kedaulatan Tuhan, tentu Tuhan punya hikmat, punya pertimbangan tersendiri kira-kira. Jadi kita lihat bagaimana indikator atau tanda-tanda, ya, tanda-tanda bahwa benar di mana bencana-bencana alam akan semakin hari semakin hebat, ya. Juga dalam khotbah Petrus tadi, karena saya hanya baca pada ayat 17 di Kisah Rasul, sebelumnya kan dia bicara tentang kebangunan rohani, ya, atau pencurahan yang biasanya kita sebut 2 kali ganda, ya. Itu yang saya berbagai kesempatan dalam topik-topik yang lain yang berbeda, apalagi topik yang hubungan dengan masa kesusahan besar, saya berani katakan bahwa revival terbesar, ya, di mana Tuhan akan mencurahkan sekarang ini sementara gejala-gejalanya, ya. Kita akan melihat, ya, menjelang masa kesusahan besar akan ada banyak kebangunan rohani, di tengah-tengah juga aniaya, ya. Di tengah-tengah berbagai anti, ya. Karena kalau kita lihat di sini ada hubungan hari-hari terakhir, ya. 1 Yohanes 2, ya, 1 Yohanes 2. 1 Yohanes 2. 1 Yohanes 2, kita lihat ayat 18, ya, ayat 18. Boleh Pak Jeff tolong baca 2 ayat saja lagi. Ada judul di atas Antikristus. Ya. Sampai 20, 18 sampai 20. 18 sampai 20. Ya. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Ya, A kecil, ya, A kecil dia taruh situ, oke? Ya, akan datang. Ya. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal ini terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Ayat 20, tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Amin. Jadi di sini kita lihat bahwa kenapa walaupun kebangunan rohani bergerak, tetapi yang anti Kristus juga besar. Nah, itu juga salah satu tanda menunjukkan waktu-waktu terakhir seperti yang ditulis oleh Yohanes ini. Karena apa? Ada banyak antikristus yang memang muncul sebelum
si antikristus oknum itu dinyatakan, ya, seperti yang dalam 2 Tesalonika 2. Sebelum waktu itu, kita sudah berada di waktu-waktu terakhir itu. Jadi kita akan melihat suasana di dunia di hari-hari ini akan ada banyak kebangunan rohani, ya. Terutama di tempat-tempat yang tadi-tadinya kekristenan sangat kurang, sangat minim, ya. Kita lihat, dan Tuhan kalau bekerja, Tuhan bisa memakai apa saja, ya, peristiwa apa saja untuk tujuan-tujuan ilahi, terutama pertobatan, ya, terutama untuk keselamatan dari manusia itu sendiri. Jadi di tengah-tengah arus kebangunan rohani yang tidak bisa dibatasi, ya, tidak juga bisa dibatasi dengan batasan-batasan teologi, ya. Saya berani mengatakan demikian. Ada banyak fenomena yang akan muncul, ya, yang memang dari Roh Kudus, ya, yang mungkin kita belum pernah lihat. Tetapi akan muncul pada hari-hari terakhir karena 2 kali ganda, ya. 2 disebut kalau dalam bahasa Perjanjian Lama, hujan awal dan hujan akhir turun bersama-sama. Nah, di sini menunjukkan hari-hari terakhir. Jadi di samping tadi kita mengawali dari nubuat Nabi Yeremia, Yoel, itu tentang keadaan alam, ya, yang kita tahu diteguhkan juga di dalam khotbah-khotbah Tuhan Yesus, ya, yang memberi peringatan bahwa seperti yang saya berikan judul yang lalu, kita sementara menuju itu semua harus terjadi karena kita sementara menuju zaman baru, ya, zaman baru. Nah, di sini kita melihat bahwa ada kebangunan rohani di sisi yang lain, ya. Sama dengan kata Nabi Yesaya. Dunia ini akan ditutupi dengan kegelapan dan kekelaman yang dahsyat. Tetapi di sisi lain terang Tuhan menyinari, ya. Sehingga orang-orang percaya justru bisa menjadi saksi, ya, bisa menjadi terang, bisa menjadi bintang-bintang di tengah kegelapan, ya. Itu acara Tuhan, ya. Itu acara Tuhan dan cara Tuhan. Sehingga kita mulai melihat kalau lewat banyak apa, ya? Banyak media hari ini kan, ya, yang saya percaya bukan kebetulan, ya. Kondisi perkembangan tentang telekomunikasi, ya, terutama internet, yang menunjukkan dan tidak bisa ditutupi lagi, ya. Zaman ini tidak bisa ada yang rahasia, ya, sampai di bawah tanah pun diketahui. Nah, apalagi kalau ada kebangunan rohani. Contoh, ya, hari-hari ini kita lihat di Iran, ya, dengan kekacauan peperangan, Tuhan pakai suasana itu di mana ada banyak pertobatan, ya. Ada banyak orang yang di tengah-tengah negara teokrasi yang ketat itu datang kepada Yesus, ya. Tuhan mulai berbicara dengan banyak cara. Kita dengar banyak kesaksian lewat YouTube, lewat TikTok dan sebagainya, bahwa ada orang-orang yang tadinya dia tidak kenal Tuhan Yesus, tapi dia bisa. Dan mereka begitu militan, sampai siap membayar dengan harga nyawa. Nah, itu di Iran, ya. Dan di tempat-tempat lain seperti Nigeria, kita lihat kan, Nigeria itu cukup besar juga yang roh antikristus yang bekerja di situ. Sampai mereka menganiaya orang Kristen, membunuh, ya, secara massal. Tapi mereka tetap bertahan. Nah, itu kenapa? Di tengah-tengah arus kebangunan rohani muncul yang demikian. Ya, ada penganiayaan. Karena apa? Roh antikristus juga bekerja. Dia tahu bahwa ini hari-hari terakhir. Bekerja, setan di balik itu bekerja dengan begitu kuat juga, ya. Ingin membinasakan yang akan mencapai puncak pada waktu kesusahan besar. Itu sebabnya saya katakan kebangunan rohani yang terbesar juga akan terjadi di masa kesusahan besar. Walaupun awal sebelumnya ada kebangunan-kebangunan rohani, terutama keselamatan yang Tuhan curahkan kepada negara-negara yang tadinya sangat minim kekristenan. Sekarang sudah bergerak di Timur Tengah, ya. Itu salah satu lokasi yang akan terjadi kebangunan rohani, ya. Saya lihat itu fenomena yang ada. Dan di tempat-tempat yang lain di Afrika itu banyak, ya. Negara-negara yang tadinya jadi mereka walaupun mereka hidup dalam kekurangan kalau kita lihat kan kondisinya. Ya, jadi tapi dua sisi, ya. Kita juga harus
perhatikan bahwa di situ roh antikristus juga bekerja. Ya, bekerja. Itu yang menjadi tanda. Ya, itu yang menjadi tanda bahwa itu adalah hari-hari terakhir di zaman akhir. Ya. Kita sudah berada di, kalau secara tahun Masehi malah 2000 lebih. Ya. Bukan belum 2000 lebih sudah. Kalau menurut tahun Masehi, ya, sejak Natal Yesus lahir dihitung. Walaupun kalau dilihat dari zaman gereja, hari Pentakosta belum, hampir. Ya, lagi berapa? 8 tahun lah. Ya, lagi 8 tahun. Ya, lagi 8 tahun baru genap 2034, ya. Karena hari Pentakosta itu khotbah Petrus, Petrus berkhotbah itu tahun 34, ya, tahun 34 Masehi. Jadi kalau tambah 2000, ya, 2034 masih ada 8 tahun. Nah, itu sebabnya walaupun kita tidak bicara kapan Yesus kembali, ya, tahun berapa, itu domain atau wilayahnya Tuhan, tetapi kita disuruh untuk memperhatikan tanda-tanda di hari-hari terakhir, apalagi di akhir dari zaman akhir. Ya. Jadi sangat beruntung, kita tidak boleh abaikan itu, tidak boleh abaikan. Kita harus perhatikan benar-benar, ya. Benar-benar Tuhan akan bekerja dan sementara bekerja untuk menggenapi semua semua nubuatan-nubuatan para nabi, juga nubuatan oleh Tuhan Yesus dan para rasulnya, ya, di hari-hari terakhir ini. Ya, puji Tuhan bahwa kita harus buat apa, ya? Apakah sekedar tahu, memperhatikan, dan kita sibuk dengan urusan kita, program kita, pelayanan kita, ya, tanpa kita mempersiapkan diri. Dan ini bicara individu, ya, bukan kelompok. Selalu Tuhan atau bahasa Alkitab memakai bahasa barang siapa. Ya, kalau kita lihat di Wahyu 2 dan 3, di akhir selalu dikatakan barang siapa menang. Itu bicara personal, pribadi, ya, bukan kelompok. Jadi benar-benar kita diharuskan, diwajibkan untuk juga selain memperhatikan sebagai modal utama, kita mengupgrade atau menguduskan diri, ya. Kan saya sudah pernah bicara, sebenarnya hanya ada 2 di situ, ya. Kudus dan benar. Karena rata-rata kita Wahyu bicara tentang kekudusan dan benar, ya. Jadi orang-orang itulah yang menjadi kelompok yang diutamakan atau yang diprioritaskan Tuhan, ya. Sebagaimana di Wahyu 14 kita sudah pernah pelajari itu. Orang-orang yang kudus, benar, setia, ya, setia. Jadi dia, kalau poin pertama saya adalah apa yang harus kita kerjakan hari ini? Berjaga-jaga. Jadi kalau berjaga-jaga itu standby. Di samping kita melakukan pelayanan, ya, kehidupan rutin, pekerjaan kita yang kita harus lakukan. Tidak boleh tidak. Karena kita ingin menjadi surat yang terbuka. Kita ingin menjadi bintang-bintang di tengah kegelapan. Dan kita akan mendemonstrasikan Tuhan menyertai kita, ya, menyertai kita, membela kita, memelihara kita. Semakin hari ke depan kita akan lebih mengalaminya, ya, menjadi pengalaman pribadi. Dan itu pribadi, saya katakan pribadi. Pengalaman saya mungkin berbeda dengan pengalaman saudara, ya. Dalam hal Tuhan mengatur perjalanan hidup kita, ya. Tuhan punya porsi yang tidak pernah salah, tidak pernah lebih dan tidak pernah kurang. Nah, itu pas pasti. Jadi di tengah-tengah kita menderita, diuji dan sebagainya, itu pasti pas juga. Begitu juga kemuliaannya akan menyertai sesudah itu, ya. Bahkan ada kemuliaan yang tidak ada taranya, kata firman Allah, yang akan kita terima setelah tugas kita selesai di dunia ini. Nah, di sini selain kita perlu memperhatikan ini, kita mengingatkan orang lain juga bahwa kita sementara hidup pada hari terakhir. Ya, jangan terlalu fokus dan melekat dengan dunia ini. Ya, ada banyak orang Kristen di dalam gereja ya rutin, mereka ya abu-abu lah, bisa dibilang suam-suam kuku. Kekristenan suam-suam kuku itu mayoritas di dalam gereja. Ya.
Jadi mereka sendiri tidak mempersiapkan diri dengan benar, ya, bahwa ala kadarnya saja, ya, yang tidak memadai, ya, untuk menghadapi goncangan-goncangan ke depan tidak memadai, ya, kekuatan mereka pasti tidak memadai, ya. Mereka yang akan menjerit pertama, ya, kehilangan arah. Nah, kalau kita sudah melatih hidup kita, ya, dari hari-hari ini, karena agenda, apalagi kalau kita punya target itu, ya, agenda di depan kita yang akan kita lalui, yang kita akan temui adalah pengangkatan. Ya, pengangkatan di waktu Tuhan datang seperti pencuri, ya, mengangkat orang-orang pilihannya yang berharga, ya, itu agenda ilahi yang akan terjadi di depan kita, ya. Sebelum ada kesusahan besar dan sebelum kedatangan Tuhan yang dilihat semua mata memandang ke atas awan, di awan-awan, ya. Sebelum itu ada agenda yang di hadapan kita, yang kita sementara tunggu. Dan apalagi kita bicara begini, tidak semua orang menyadari itu. Ya, itu sebabnya mereka hidup biasa saja. Ya, hidup biasa saja. Ala kadarnya lah. Kekristenan ala kadarnya. Dia tidak memperhatikan, ya, bagaimana merawat kehidupan rohaninya melebihi kegiatan-kegiatan pelayanan. Saya boleh katakan demikian. Ingat, yang ditebus oleh darah Yesus adalah hidup kita, bukan pelayanan. Sehebat-hebatnya pelayanan, dia akan berlalu, ya, expire. Tapi hidup kita itu kekal. Itu sebenarnya saya katakan, kadang-kadang mereka salah kaprah. Mereka pikir kalau yang rohani itu, oh pokoknya sibuk dengan berbagai hal. Sampai dia kehilangan hubungan intimnya dengan Tuhan. Ya. Dia terjebak di dalam yang dikatakan pelayanan. Ya. Ya, pelayanan dianggap itu adalah yang paling rohani. Itu banyak. Ya, banyak orang yang memahami seperti itu. Ya, dan mereka merasa sepertinya terjamin. Kalau mereka sudah ada di dalam pelayanan, dalam satu kegiatan pelayanan, terjamin. Oh, sudah. Tuhan tidak menilai itu. Ya, Tuhan tidak menilai. Tuhan paling penting yang utama menilai kehidupan pribadimu. Ya, ya, apakah engkau mencintai Dia? Ya. Banyak orang yang melayani tanpa cinta kepada Tuhan, sekedar kegiatan saja. Ya, kita tidak bicara motif-motif yang lain, tapi itu. Benar-benar kita melihat kalau kita benar-benar hidup apa adanya, ya, apa adanya di dalam Tuhan, dalam arti kita mengasihi Tuhan apa adanya, seperti polos-polos gitu, ya. Aduh, itu yang sangat dihargai oleh Tuhan. Kita cinta Tuhan, kita dipenuhi dengan kebenaran firman. Tuhan akan mengatur, Tuhan akan menjaga kita di jalur itu, di tengah-tengah kegoncangan pada hari-hari terakhir ini, ya, yang kalau secara hukum angka kita sudah tinggal menghitung tahun, ya, tinggal menghitung, bukan menghitung hari, menghitung tahun, dan tahun ini cepat sekali juga berlalu, ya. Sekarang ini sudah pertengahan tahun, sudah mau selesai setengah tahun, ya, begitu cepat terjadi percepatan, ya, dan itu didukung oleh kebenaran firman. Dari pihak Tuhan ingin mempercepat sebenarnya. Tetapi Tuhan juga sayang kepada jiwa-jiwa supaya masih ada juga yang perlu diselamatkan banyak. Sehingga Tuhan sabar, kata 2 Petrus 3. Dia sabar supaya banyak orang juga yang masih bisa diselamatkan. Ya, kita juga masih punya kesempatan untuk merawat, ya, mengupgrade kehidupan rohani kita, sehingga bisa mencapai standar ilahi Tuhan, ya, untuk menjadi pengantin Kristus, ya. Itu harusnya jadi target kita, bukan yang lain, ya. Di dalam dunia Kristen atau di dalam dunia pelayanan, itu yang kita sebut pelayanan, itu nomor 1, ya, dibanding yang lain-lain. Nah, jadi dari hal ini kita melihat, kalau kita bandingkan orang-orang percaya yang di dalam gereja Tuhan, di dalam komunitas, ya, itu masih banyak sekali yang sangat bersikap kurang peduli terhadap apa yang sementara terjadi. Dia anggap itu biasa saja.
Kalaupun kesulitan, kesulitan biasa saja. Tetapi waktu goncangannya makin hebat ya, seperti perempuan yang melahirkan makin sakit, nah baru mereka menyadari. Dan mungkin agak terlambat, karena apa? Kekuatan mereka tidak memadai untuk berhadapan dengan perubahan-perubahan yang ada. Kita lihat, kita tidak tahu ya, dalam kedaulatan Tuhan, kita yang hidup di Indonesia. Kita yang hidup di Indonesia. Kita hanya berserah kepada Tuhan saja. Ya. Karena Tuhanlah pemelihara. Seperti kami yang ada di Jakarta. Biasa lebih rentan kan di sini. Ya. Sekarang ini saudara lihat kan di berita. Walaupun tidak disiarkan di televisi nasional. Tapi di dunia medsos itu kan tidak bisa ditutup-tutupi. Ya. Bagaimana, kita tidak tahu. Ke depan itu, bulan depan bagaimana, minggu depan bagaimana, apa yang akan terjadi, kita tidak tahu. Ya, selagi Tuhan masih belum mengizinkan, itu tidak akan terjadi. Tapi kalau Tuhan mengizinkan, ya untuk satu tujuan ilahi, baru mulai ketahuan. Tapi biasanya kalau dalam kondisi begini, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu kan, kata firman Allah, untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi orang yang percaya dan mengasihi Dia, bukan bagi semua saudara. Bagi orang yang percaya dan mengasihi Dia akan merasakan bagaimana kebenaran firman Allah itu digenapi dalam hidupnya dan keluarganya. Tapi bagi mereka yang tidak mengasihi, yang suam-suam saya katakan tadi, mereka akan disadarkan lah, paling tidak. Ya, mendapat pelajaran penting kalau Tuhan mengasihi, supaya masih memberi mereka kesempatan, ya, untuk lebih serius dengan Tuhan, bukan asal-asalan. Ya, karena kita hidup di hari-hari terakhir. Di semua negara di seluruh dunia tidak ada yang kebal. Ya. Apalagi dunia yang dalam arti global begini, terjadi peristiwa di satu kawasan mempengaruhi seluruh dunia. Mempengaruhi apa? Kehidupan masyarakat dunia dipengaruhi. Ya. Energi naik, minyak itu sumber-sumber kehidupan kan. Ya, ada banyak hal. Tidak bisa. Nah, jadi sukar dibayangkan ya. Sukar dibayangkan ya. Kalau kita hidup di luar Tuhan, sukar. Benar-benar mengerikan, ya. Mengerikan. Saya boleh katakan mengerikan kalau kita renungkan, Tuhan berikan kami kekuatan, ya. Sama dulu kan jarang, sekarang kan ada lagu-lagu baru. Banyak orang menyanyikan lagu-lagu baru, ya. Kalau dulu ada yang lagu gereja kita GPDI itu lagu-lagu kayak pendek-pendek kan, tapi benar-benar mengena ya, seperti kuatkanlah oleh rohmu ya Tuhan, ya, biar ribut keras datang, ya, itu lagu itu mengena. Dan saya percaya lagu-lagu jenis ini akan menjadi lagu populer, ya, lagu-lagu yang memberi kekuatan kepada orang-orang percaya yang di tengah-tengah goncangan, ya, apalagi yang sempat masuk di dalam kesusahan besar, ya. Itu pasti, ya, itu pasti ada yang bisa menguatkan ya roh kita, jiwa kita, hidup kita, ya itu. Tapi sekarang ini kita lihat kan bagaimana Tuhan masih memberi kemurahan kesempatan. Justru di hari-hari terakhir ini saya melihat dari sisi sisi skenarionya kerajaan Allah, skenarionya sorga atau agenda ilahinya Tuhan adalah bagaimana sebanyak mungkin manusia boleh diselamatkan. Ya, itu pasti prioritas Tuhan sebelum dunia ini diakhiri, ya. Sebelum dunia ini masuk kepada bagian akhir, ya, bagian akhir akan banyak, ya, akan banyak hal atau peristiwa-peristiwa yang belum pernah terjadi yang akan kita hadapi. Dan saya membayangkan kalau terjadi pertama itu yang saya katakan tadi dari sisi orang percaya, itu adalah pengangkatan di mana Tuhan membawa kelompok pengantin itu secara diam-diam datang seperti pencuri, ya, milik yang berharga, ya, semua yang berharga yang dari seluruh dunia Tuhan ambil, ya, untuk menjadi mempelai Kristus. Nah, kalau peristiwa itu terjadi, ya, kita bisa bayangkan, kita tidak tahu tahun berapa. Ya. Itu akan menggoncangkan pasti. Ya.
Efeknya akan apa? Pertama akan terjadi revival. Nah di situ akan mulai revival. Ya. Orang-orang yang tadinya suam-suam kuku akan benar-benar sadar. Ya, disadarkan. Wah, benar. Rupanya firman yang sering kita dengar tapi kita cuek aja. Ya. Kita tidak merespon itu dengan benar dalam hal mempersiapkan diri kita. Oh, mereka akan saat itu terjadi kebangunan rohani. Ya. Walaupun sudah terlambat dalam konteks gelombang pertama. Ya. Saya boleh katakan dia tidak bisa bergabung dengan gelombang pertama, ya, tapi tinggal gelombang kedua, ya, di situ. Jadi benar-benar itu adalah waktu-waktu yang terakhir, ya, kesempatan terakhir. Tidak ada lagi sesudah itu ada kesempatan untuk bertobat, ya, untuk bertahan, untuk diselamatkan, untuk mendapatkan hidup yang kekal, ya, itu di situ. Nah, pada poin ini, saudara-saudara, kita mungkin kelompok kecil, ya. Kalau ini Tuhan Yesus bilang kepada murid-muridnya, kita ini kan cuma kelompok kecil, ya, sekelompok kecil, ya. Tetapi justru yang memiliki kerajaan Allah, para rasul-rasulnya itu Tuhan bicara kan, ya. Sedangkan yang di kelompok besar, kelihatannya sangat berpengaruh, kan. Tapi akhir daripada cerita itu berbeda, ya. Orang-orang ini justru yang memiliki kerajaan sorga, murid-muridnya semua, walaupun mereka membayar harga dengan nyawa mereka, ya. Nah, di sini kita benar-benar harus sangat menghargai di waktu-waktu kita hidup. Salah satu adalah tidak semua orang bisa hidup di zaman kita seperti kita. Nah, tetapi di satu sisi yang lain kita harus menyadari berarti Tuhan punya tujuan mengadakan kita hidup pada hari-hari ini. Ya, berarti kita punya tugas ilahi selain kita punya hubungan dengan Kristus sendiri sebagai calon mempelai pria dalam menyongsong kedatangan Tuhan. Ya, kita mempersiapkan diri dengan benar dalam hidup kudus, benar dan tetap setia serta taat kepada Tuhan. Itu saja, simpel, kedengarannya simpel, tetapi untuk dijalankan itu tidak mudah. Ya, tetapi ada Roh Kudus yang memperlengkapi kita dan selalu mengarahkan kita, ya, hari-hari ini di tengah-tengah kesibukan kita masing-masing, termasuk yang disebut pelayanan itu, ya. Janganlah kita jauh dari hubungan pribadi dengan Tuhan. Ya, janganlah jauh. Itu prioritas, ya. Kalau saya utamakan, ya, dalam hidup ini kayaknya sudah bagus, harus seperti itu, ya. Harus. Karena itu merupakan utama penilaian Tuhan dalam membawa kita sebagai mempelai daripada Kristus, ya. Di sini kita melihat lewat hari-hari terakhir kita memahami, kita mengerti, kita mengalami, dan itu sebagai modal besar kita lebih percaya, lebih berpengharapan kepada firman Tuhan yang sudah berbicara jauh sebelumnya. Lewat para nabi, lewat Tuhan Yesus di awal zaman akhir ini, kemudian lewat para rasul, dan kita hidup sekarang di akhir dari zaman akhir ini. Kita adalah orang-orang yang sangat beruntung. Bukan saja hidup di dunia yang tidak pernah dihidupi oleh orang-orang sebelum kita, tetapi kita masih memiliki kesempatan melihat semua penggenapan nubuat nabi dan rasul-rasul digenapi selagi kita masih hidup. Oh, itu satu poin yang hebat, ya. Apalagi kalau kita menjadi penggenap sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang, ya. Dapat masuk di dalam rencana Tuhan yang mulia. Ya. Rencana Tuhan yang mulia adalah menjadikan kita mempelai Kristus dan menjadikan kita sebagai raja-raja dan imam-imam di dalam kekekalan. Puji Tuhan, ya. Puji Tuhan, kebenaran-kebenaran ini kiranya boleh membakar semangat, memberi motivasi bagi kita, ya, apapun yang sementara kita hadapi, ya, pergumulan apapun dan goncangan apapun di depan kita, kita selalu punya
sukacita dan pengharapan. Karena dunia boleh memberi pengharapan palsu, tapi kita diberi pengharapan yang asli, yang otentik, yang genuine, ya. Satu-satunya pengharapan itu hanya berasal dari Yesus Kristus, ya. Lewat Roh Kudus yang akan membantu kita, ya, yang akan mendukung kita, yang akan mengerjakan itu dalam hidup kita, ya, sebagai satu keselamatan yang pasti, ya. Kita pastikan benar-benar kita diselamatkan dalam keselamatan yang berkualitas tinggi, ya. Bukan selamat asal selamat, ya, tapi keselamatan berkualitas tinggi. Dalam arti apa? Kalau kita sendiri boleh menjadi kelompok mempelai Kristus. Itu hebat, ya. Tidak semua, beda kelas kan, beda. Kadar kualitasnya beda, ya, di sini. Nah, itu dimulai pentingnya kita memperhatikan, memahami dan menghargai semua tanda yang diberikan Tuhan, semua peringatan yang diberikan Tuhan pada hari-hari terakhir ini. Bahkan kita boleh juga memberitakan, ya, mengingatkan saudara-saudara kita, ya, memberi mereka sharing kebenaran-kebenaran ini supaya mereka juga boleh masuk pada golongan yang cukup siap, ya. Kesiapan. Jadi tadi saya sudah katakan bahwa benar-benar kita ada 2 poin, ya, di bagian ini saya katakan, yaitu pertama berjaga-jaga dan kedua kita pribadi siap sedia, ya. Ya, berjaga-jaga kita secara umum mungkin, ya, menghadapi berbagai hal, kita tetap standby hubungan dengan Tuhan supaya kita didapati siap, ya. Siap pada waktu Yesus datang kapan saja. Kapan saja kita dalam posisi benar-benar didapati Tuhan, siap dalam keadaan standar atau memenuhi standar ilahi Tuhan. Puji Tuhan, ya. Sharing materi tentang eskatologi, ya. Eskatologi artinya hari-hari terakhir, ya. Saya juga perlu tambahkan mungkin satu poin yang cukup penting, walaupun saya tahu ini banyak kali saudara sudah dengar. Kalau hubungan dengan hari-hari terakhir, ya, di dalam 2 Timotius 3 kan kita tahu bahwa dikatakan pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ya, di 2 Timotius 3. Karena apa? Berhubungan dengan kondisi manusia. Ini satu poin. Kalau tadi kita kaitkan tanda atau indikator hari terakhir itu dari alam, ya, bencana-bencana, kemudian dari kebangunan rohani positifnya, dan yang satu ini saya katakan adalah dari kondisi manusia. Jadi manusianya itu yang juga menunjukkan tanda. Apakah ini hari terakhir? Nah, itu 2 Timotius 3. Ya, ayat 1 sampai 5 itu jelas. Ya, sebagai pelengkap bahwa kita lihat di situ 2 Timotius 3 ayat 1 katakan apa kan? Bahwa banyak orang yang mementingkan diri sendiri, menjadi hamba uang, menjadi garang. Kita lihat fenomena itu di dunia, ya. Seperti dunia ini manusianya berubah, ya. Kesantunan dan kebaikan yang dimiliki oleh generasi kita sebelumnya hampir sudah tidak ada, ya. Jadi kalau itu kan ada pembagian baby boomers lah, ya. Itu gen Z, gen, ya, gen. Tapi hampir sopan santun, ya. Dari dulu orang-orang kan lebih generasi di atas kita itu sangat berbeda dengan gen-gen yang sekarang, ya. Mereka mungkin punya dunia tersendiri, intelektualnya, kemajuan teknologi bisa, tetapi secara moral, ya. Ini dia bicara moral. Keadaan manusia pada akhir zaman ini bicara moral. Belum bicara rohani, moral aja diukur sudah tidak bisa mencapai. Moral, ya. Kita lihat kan di Timotius 3, saya tahu ayat-ayat ini kan saudara punya udah cukup lah diketahui pada hari terakhir datang masa sukar. Ya, itu dihotbahkan sendiri bisa ini bahasa sukar yang bagaimana, ya. Kita ada di situ. Itu namanya kan di situ perilous time, hari-hari terakhir, ya. Dan di situ kalepos dipakai kata. Tapi kita lihat ayat 2 sampai 4 saja sudah jelas, ya. Mencintai diri, menjadi hamba uang, membual, sombong, pemfitnah, ya. Pemberontak, tidak tahu berterima kasih, ya.
tidak mempedulikan agama, dalam arti tidak mempedulikan Allah. Ya. Itu hidup ateis, ya, ateis praktis dikatakan, ateis praktis. Jadi dia bukan menyatakan saya ateis, tapi dia hidupnya itu ateis, seperti tidak percaya Allah. Ya, itu banyak seluruh dunia. Ada yang kalau di Barat mereka menyatakan, oh saya ateis, saya tidak percaya Allah. Ya, mereka ketawa. Di Cina lagi banyak mayoritas itu. Ya, rata-rata yang alih itu tidak percaya Allah mereka. Ya, saudara tahu, mereka tidak percaya Allah. Di situ bahkan dia menyinggung tentang dalam gereja di antara umat Tuhan. Ya kan? Dibilang ayat 5 kan ayat terkenal. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah. Tapi mereka memungkiri kekuatannya. Itu yang saya katakan. Oh aduh, itu mayoritas sudah. Mayoritas dalam kekristenan. Ngeri juga. Ya selalu saya tidak terlalu kecewa karena saya ingat, oh iya. Memang tak terhitung banyaknya yang akan masuk kesusahan besar. Ya mereka-mereka ini ya yang hidup sewaktu ada kesempatan tetapi menjalankan ibadah apa adanya. Ya, tidak serius. Suam-suam ya kata firman itu. Ya mereka akan dimatangkan nanti. Ya, dan mudah-mudahan lolos. Ya, tapi dari sisi keselamatan kita lihat pernyataan firman kan cukup menghibur. Karena tak terhitung banyaknya orang yang sempat diselamatkan ya pada waktu kesusahan besar. Mereka bisa bertahan ya karena tidak ada pilihan lain itu. Tinggal soal mati atau hidup kekal. Ya, mati atau hidup kekal. Ya, di sini salah satu poin adalah keadaan manusia menjadi tanda bahwa ini adalah waktu terakhir. Ya, dia juga pakai kata hari-hari terakhir. Dan ini perlu diketahui. Ya, itu sebenarnya ayat ini dibuka dengan kata ketahuilah. Jadi bahaya kalau kita tidak ketahui. Apalagi kita tidak mengerti, tidak memahami benar. Tetapi sebaliknya, berbahagialah mereka yang mengetahuinya. Dari mana? Dari firman Allah. Dari mendengar, dari membaca. Ya. Dan lebih berbahagialah waktu kita menurutinya. Ya, kata firman Allah. Menurutinya. Jadi sekarang kita adalah orang-orang atau kelompok yang mungkin kelompok kecil ya. Tetapi justru yang calon-calon memerintah bersama Tuhan ya. Puji Tuhan. Nah, di sini saya akan akhiri dengan Wahyu 3 ya. Wahyu 3 ayat 11 ya. Wahyu 3 ayat 11. Wahyu 3 ayat 11 ini kata-kata kepada jemaat Tuhan ya. Kepada jemaat Tuhan di Asia Kecil menjadi perwakilan ya. Di sini ayat 11 ayat terkenal saya percaya dari ayat 10 lah ya, dari ayat 10 dan 11. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Ingat, hari-hari terakhir inilah di mana Tuhan akan mencobai seluruh bumi. Tetapi dikatakan di sini apa? Ayat 11, Aku datang segera. Peganglah. Ya. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Ya. Kita sudah punya jaminan dari Tuhan. Tetapi di sini kita perlu kesetiaan terus, tetap memegang. Ya. Pegang terus itu, jadi tidak boleh kita lepaskan. Ya. Kita tidak boleh melepaskan keyakinan kita, iman kita kepada Kristus ya. Di sini kita harus tetap taat kepada firman dan tetap dengan bergairah menantikan Tuhan ya. Kita tidak menyesal akan apapun yang ada di dunia ini dan memang itu semua akan berlalu ya. Semua kita tidak mungkin membawa apapun. Tetapi kita disiapkan sesuatu yang lebih mulia, lebih bernilai kekal ya. Semua yang di bumi ini bernilai fana. Ya, begitu rapuh, begitu mudah lenyap. Tetapi Tuhan menyediakan kita dengan sesuatu yang bernilai tinggi, bernilai kekal. Ya, disinilah ayat penutup kita malam ini bahwa Tuhan akan benar-benar menepati janjinya. Pertama, melindungi kita dari hari pencobaan, dari goncangan-goncangan yang akan sedang berlangsung pada hari-hari ini. Ya.
Saudara, saya lihat di Jakarta kita tidak tahu muka arah mana ya. Mungkin di Manado masih jauh-jauh dari seperti itu. Tapi di sini sangat rawan ya, sangat rawan. Sangat rawan. Makin hari saya lihat makin besar. Kan ada terjadi dua-dua keras lah ya kira-kira. Tapi kita tetap tahu bahwa Tuhan melindungi. Ini belum apa-apa. Ini baru permulaan penderitaan kan dikatakan ya. Tapi dia akan cepat berlangsung ya. Seperti gempa-gempa yang begitu mudah, cepat sekali berubah. Dalam sejarah manusia, gempa di dunia di Chili, yaitu 9,5. Sangat dahsyat. Kerusakannya sangat dahsyat. Menimbulkan tsunami juga yang sangat dahsyat waktu itu. 9,5. Nah kalau sekarang kita, yang di masa hidup kita sudah merasakan 8, ya 8, ada. Di Aceh itu kan 8, ya di Aceh itu. Nah ramalan-ramalan dari BMKG kan menunjukkan khusus di Jawa, patahan-patahan ini. Dia bicara di Jawa ini, ya ada menyimpan energi yang bisa menimbulkan gempa dalam waktu yang tidak ditentukan, dalam waktu dekat dia sinyalnya seperti itu. Itu sekitar 8, ya bisa mencapai 9 katanya. Jadi saya percaya ya tempat-tempat yang juga yang punya patahan-patahan seperti daerah Sulawesi itu benar-benar Filipina itu yang sekarang bergolak kan, tidak ada dalam peringatan BMKG. Mereka hanya menyampaikan setelah ada gempa. Tapi itu benar-benar begitu hebat. Ya, dalam hal yang lain pun akan demikian. Ya. Jadi kalau kita menjadi orang-orang yang dilindungi Tuhan, ya. Karena kita memegang teguh apa yang ada pada kita, yaitu apa? Kepastian dan jaminan dari firman Allah dan Roh Kudus. Itulah yang menjadi kekuatan kita semua. Ya, malam ini, puji Tuhan, saya akhiri penyampaian materi tentang hari-hari terakhir yang dikaitkan juga dengan kondisi hari-hari ini, ya, dengan keadaan yang mungkin masing-masing kita hadapi dengan berbagai pergumulan, tapi saya percaya kita adalah orang-orang yang diperhatikan oleh Tuhan. Amin. Tuhan memberkati.